Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Pamungkas. NPM saya 2020 011 04 00077. Jadi video kali ini itu merupakan kelanjutan dari video yang kemarin itu. Kemarin kan tentang Pancasila dan Islam lebih penting mana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perspektif atau sudut pandang Islam mengenai Pancasila. Jadi gimana sih Pancasila dalam kacamata Islam itu seperti apa gitu. Eh, Pertama-tama kita ke pengertian Pancasila dulu ya. Jadi kan Pancasila itu pada hakikatnya kayak punya multifungsi. Fungsinya itu sangat banyak. Bisa jadi dasar negara, bisa menjadi ideologi bangsa, terus eh, kedudukannya bagi negara itu hal yang sangat penting. Terus bisa jadi jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsanya juga tertuang dalam sila-sila tersebut, karena dalam perangkaiannya Pancasila itu semuanya ter apa ya terjalin atau tercipta karena eh, campur tangan para leluhur negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia itu tertuang dalam Pancasila. Nah, sumber dari segala sumber bagi rakyat Indonesia juga ada dalam Pancasila. Nah, cita-cita serta tujuan bangsa kan itu ada di sila kelima kan. Nah, Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan macam-macam seperti video sebelumnya. Nah, Pancasila itu nggak hanya eksis, tapi juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangan dengan agama nih, seperti pembahasan kita kemarin. Padahal tidak harus demikian. Nah, bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Kita semua sadar bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam. Karena kan sebagaimana di video sebelumnya gitu kan, penciptaan dari Pancasila ini sendiri merupakan campur tangan dari para leluhur kita yang pada saat itu menganut agama Islam. Jadi dari sila pertama sudah berkaitan dengan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat pertama, dan selanjutnya itu semua mempunyai keterikatan atau jalinan yang sangat kuat. Nah, dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Nah, maka kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Nah, dalam sejarahnya, Pancasila terdiri atas 5 sila. Pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila, yang berarti sosio-nasionalisme. Nah, atau sosio-demokrasi sama ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, tapi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila itu sangat diperlukan untuk implementasinya atau untuk merealisasikannya itu perlu deskripsi yang sangat detail. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun imannya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidak cukup hanya sekedar berikrar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah, tapi juga perlu rukun Islam lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, sekiranya sangat perlu dibuat detail-detail sila persilanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan isi dari Pancasila tersebut. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara maupun khalifah atau pemimpin di atas muka bumi, maka selanjutnya
perlu ditukilkan atau diberikan garis besar beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Itu bagaimana setiap nilai-nilai Islam inline dengan sila-sila dari Pancasila. Kayak sila pertama, ketuhanan Maha Esa, itu kita meyakini, mempercayai Tuhan itu Maha Esa. Menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana kayak di surat Al-Ikhlas ayat 1. Terus ada juga di surat Al-Hasyr ayat 23. Nah, itu juga ditegaskan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, terus bahwa Nabi Muhammad itu Allah, itu semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walau sudah fix rujukannya, karena itu tadi ya sudah ditukilkan ke ayat suci Al-Quran, apakah warga negara bahkan pejabat kita sudah amalkan sila pertama? Nah, terus sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Jadi tidak ada yang saling menzolimi, karena Allah menugaskan kita dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9, tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mencurangi neraka atau timbangan itu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Jadi sahih ya. Nah, jika terjadi kecurangan sama ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia itu nggak pernah aman. Karena kalau korupsi ya di penjara dan sebagainya. Karena ya mau bagaimanapun yang namanya uang panas atau uang haram ya nggak tenang juga pasti makanya, saya yakin itu. Jadi dibayang-bayangi sama ancaman kan, mereka juga yang mencuri nggak akan pernah tenang. Kayak kucing yang nyolong ikan aja, kalau kucingnya nyolong makannya pasti dibawa kabur. Tapi kalau kucing yang kita kasih makan, mereka akan makan depan kita tanpa khawatir apapun gitu kan, karena emang bukan hasil curian. Nah, daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang artinya itu sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak atau 5 karya akhlak. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Insya Allah jika kita benar-benar taat dalam beragama, otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Kemudian di sila ketiga, Persatuan Indonesia, ini kita harus benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, bahasa, terus budaya dan sebagainya, tapi kita harus tetap satu karena kita mempunyai semboyan di mana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, walau kita punya perbedaan yang berbagai macam itu tadi, itu nggak boleh jadi penghalang kita untuk tetap menjadi satu kesatuan dalam bernegara dan berbangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksudnya adalah dalam Islam jika kita menemui suatu permasalahan, misalnya dalam pemecahan masalah tersebut kita menemukan jalan buntu. Kita punya, kalau di hukum itu kan ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu berarti menggunakan putusan hakim terdahulu terus dipakai buat kasus yang sama tapi tidak dalam waktu yang sama. Jadi putusan hakim terdahulu buat kasus pencurian ayam penjara 5 tahun, terus 2 tahun kemudian ada kasus yang sama, itu hakim bisa menggunakan putusan 2 tahun yang lalu itu. Tapi kalau di Islam ketika kita punya jalan buntu, Islam juga punya jurisprudensi, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Islam punya hukum yang sudah mutlak, tidak bisa digoyahkan, karena Allah juga berfirman,
Aku sendiri yang menjamin keaslian Al-Quran. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada orang yang macem-macem mencoba eh, memanipulasi firman Allah, karena Allah sendiri yang memberikan garansi kepada Al-Quran. Selanjutnya di sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Demikian dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka atas urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasul, sebagaimana kita sebagai umat muslim itu merupakan hukum dasar kita, pedoman hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. Tidak ada diskriminasi atau privilege. Nah, rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan sebagainya. Sebagaimana video kemarin ya. Nah, itu juga dikuatkan sama sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Carilah keridoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah. Nah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Nah, hadis ini disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 779. Maksudnya adalah kita sebagai umat muslim yang diberi pertolongan oleh Allah, sungguh kita ini posisi hartanya, pendapatan kita dan sebagainya itu merupakan pertolongan dari orang-orang lemah, disebabkan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita, karena karena kita itu diberikan kepercayaan kepada Allah. Ini aku titipkan harta, sebagian harta kecil nikmatku kepadamu, maka kamu jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Karenanya kita diwajibkan zakat, karena dalam harta kita memang sudah ada bagian orang-orang lemah atau orang-orang kecil. Nah, anjurannya untuk berbuat adil dan kebajikan itu keren banget kan, Rasulullah nyuruh seperti itu. Nah, pembangunan ekonomi, balik lagi ke Indonesia, yang seharusnya diperlakukan itu adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Jadi bukannya negara memberikan kalau di Indonesia namanya subsidi, memberikan subsidi yang benar, tapi malah dana subsidinya dikorupsi. Terus kalau lagi pandemi kayak gini, banyak masyarakat yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan serta kekurangan makan, tapi dana bantuan sosial akibat terdampak dari COVID ini malah dikorupsi. Dana bansosnya malah dikorupsi. Bukannya malah digunakan sebagai ekonomi syariah, tapi benar-benar dipakai buat ya ekonomi kapitalis, memperkaya dirinya serta golongannya sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah menyerahkan urusan bernegara ini atau urusan Pancasila kepada rezim dan pemerintah, tapi hal ini merupakan hak kita bersama, hak kita semua. Jadi kita semua itu berkewajiban untuk merealisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi nggak memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada rezim dan para petinggi negara untuk melaksanakan nilai Pancasila, tapi kita semua perlu melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau udah
hal ini sudah tercapai, maka implementasi Pancasila itu pasti akan didukung oleh semua rakyatnya. Jadi sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.